Cerita horor. Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah tradisi yang telah ada sejak turun-temurun. Tradisi itu adalah permainan yang dikenal sebagai engkong, di mana sekelompok orang berkumpul-kumpul untuk memanggil arwah dengan menggunakan boneka kayu. Meskipun banyak yang memperingatkan agar tidak melakukannya, rasa penasaran selalu lebih kuat daripada rasa takut. Suatu malam, sekelompok remaja, Nadia, Rian, Dita, dan Andi, memutuskan untuk mencoba permainan ini. Mereka berkumpul di rumah kosong yang terletak di pinggir desa. Rumah itu sudah lama ditinggalkan dan banyak cerita menyeramkan yang mengelilinginya. Warga desa percaya bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang dukun yang terlibat dalam praktik ilmu hitam, dan banyak yang mengklaim melihat sosok misterius berkeliaran di sekitarnya. Gimana? Sudah siap? Tanya Rian dengan senyum nakal sambil membawa boneka kayu yang terbuat dari batang bambu. Nadia, yang paling berani di antara mereka, mengangguk. Ayo, kita buktikan bahwa itu semua hanya mitos. Mereka menyiapkan ruang di tengah ruangan kosong, mematikan semua lampu, dan menyalakan lilin. Dengan suasana yang mencekam, mereka duduk melingkar di sekitar boneka jelangkung. Jelangkung, jelangkung, siapa yang datang? Seru Andi, suaranya bergetar. Sebelum mereka melanjutkan, Dita merasa tidak nyaman. Kita harus berhenti. Aku tidak suka ini, katanya, tetapi yang lain mengabaikannya. Ayo, satu kali lagi. Jelangkung, jelangkung, siapa yang datang? Rian melanjutkan, dan semua berusaha terlihat tenang. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan lilin-lilin berkedip. Suara-suara bisikan terdengar samar di antara mereka, membuat bulu kuduk merinding. Kalian mendengar itu? Nadia bertanya, tetapi Rian malah tertawa. Pasti cuma imajinasi kita. Mereka melanjutkan permainan, dan saat Rian mengulangi panggilan, boneka jelangkung mulai bergerak perlahan, seolah ada kekuatan yang menggerakkannya. Kejadian itu membuat mereka terdiam, wajah mereka pucat. Siapa di sini? Tanya Nadia berani, meski dalam hatinya merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah beberapa saat, boneka itu bergerak lebih cepat, dan suara tertawa mulai menggema di dalam ruangan. Suara itu menggetarkan dinding dan membuat lilin padam. Dalam kegelapan total, mereka merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Ini bukan lelucon lagi, teriak Dita, panik. Kita harus keluar dari sini. Dengan cepat, mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi pintu seolah-olah terkunci. Suara tawa semakin keras dan bayangan hitam mulai melintas di sudut-sudut ruangan. Nadia menyalakan senter ponselnya dan berusaha melihat sekeliling, tetapi hanya menemukan kegelapan. Mereka berlari menuju jendela, tetapi jendela itu juga terkunci. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Rian yang sebelumnya berani kini mulai cemas. Apa yang kita lakukan? Kita terjebak. Tiba-tiba suara bisikan itu kembali terdengar lebih jelas kali ini. Kalian memanggilku dan aku datang. Nadia yang merasa terdesak mencoba memanggil kembali. Kami tidak bermaksud. Kami hanya ingin tahu. Jelangkung, jelangkung, siapa yang datang? Suara itu mengejek, membuat mereka merinding. Tanpa peringatan, lampu ponsel Nadia padam. Dalam kegelapan, mereka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulit mereka. Mereka berlari ke arah suara, berharap bisa menemukan jalan keluar, tetapi bayangan itu semakin mendekat, dan saat mereka berbalik, sosok menyeramkan berdiri di depan mereka. Sosok itu mengenakan kain putih, wajahnya hancur, dan matanya kosong, memandang mereka dengan kebencian. Kalian telah menggangguku. Dita tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak, tolong, kami tidak ingin mengganggu. Sosok itu mulai melangkah maju, dan saat itu, Nadia melihat ada sesuatu yang mengalir di sekitar sosok itu, seperti asap hitam yang mengelilinginya. Dalam kepanikan, mereka mencari jalan keluar, tetapi semua upaya sia-sia. Harus ada cara untuk menghentikannya. Seru Rian mencari-cari ide. Mungkin kita bisa meminta maaf? Bukan itu yang dia mau. Dia ingin kita merasakan apa yang dia rasakan. Mereka akhirnya berdiri saling berpegangan, berusaha saling memberi semangat. Kita harus menghadapi ini bersama, kata Nadia. Dengan suara bergetar, mereka mulai berteriak, kami minta maaf, kami tidak ingin mengganggu. Tiba-tiba, suasana berubah, sosok itu berhenti sejenak, tampak bingung dan bayangan hitam mulai beredar. Namun dalam sekejap, dia kembali menerkam dan mereka merasa terjatuh ke tanah. Saat mereka terjatuh, sebuah cahaya terang menyilaukan mata mereka. Dan ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar rumah sakit, di bawah cahaya bulan purnama. Semua terasa seperti mimpi buruk. Ketika mereka berlari menjauh, Nadia menoleh untuk melihat rumah sakit itu. Sosok itu berdiri di jendela, memandang mereka dengan tapak penuh dendam. Dalam hatinya, Nadia berjanji tidak akan pernah lagi berurusan dengan jelangkung.
Setelah malam itu, mereka semua mengalami mimpi buruk yang sama. Suara tawa itu terus mengikuti mereka, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Setiap kali malam tiba, mereka merasa ada yang mengintai, menunggu saat untuk kembali. Dan di desa itu, kisah jelangkung terus hidup, menakuti orang-orang yang berani memanggil arwah tanpa menghormati batasan dunia. Mereka yang tidak percaya pada peringatan seperti sekelompok remaja itu, harus membayar mahal dengan ketakutan yang takkan pernah